Selama pemakaian ini tenggene khususnya kacang tanah niki pun ping kalih. Dua kali penanaman. Yang pertama itu dicoba untuk pupuk tabur dalam masa vegetatif usia 20 hari. Yang dulu itu hasilnya sangat bagus. Terus yang sekarang ini yang kedua kalinya ini saya ini pakai pupuk dasar. Jadi habis dikecek, diisi benih, terus dikasih pupuk primepos, terus ditutup sama tanah sedikit. Itu metode saya. Ini hasilnya, ya ini hasilnya. Jadi cukup puas lah kalau dibuat pupuk dasar. Ini sangat cocok. Kalau di yang dulu itu ya sangat cocok, cuman saya ini ingin beralih ke teori yang bagaimana lagi gitu nantinya itu. Kalau hasilnya ya cukup optimal, sangat maksimal. Ya nopo? Nah ini yang perlu saya sampaikan untuk perawatan. Saya ini nggak ngerawat, cuma pupuk yang saya cuma pakai setelah pupuk dasar fosfat. Yang keduanya pupuk usia 1 bulan ini saya pakai pupuk Ponska, juga saya kasih pupuk primepos ini cuma sedikit. Ya mungkin ini habis 5 kilo lah dengan benih 6 kilo. Jadi untuk perawatan ini saya nggak pernah nyemprot sama sekali, karena saya lihat di daunnya, di batangnya ini nggak ada tanda-tanda pengalaman saya pakai pupuk primepos dari dulu tuh pakai yang awal saya pakai cabai, pakai timun, kacang panjang, terus pakai buncis, ucet itu, ya. Terus pakai jagung, padi dulu, ya padi habis itu jagung dan kacang tanah ini. Kalau menurut saya ini untuk hama, saya ini sangat istimewa. Seperti ya sundep, kutu kebul dan sebagainya itu nggak begitu ada lah. Di padi ada, saya nggak pernah nemui walang sangit, nggak, karena cuma namanya pakai pupuk itu nggak keserang hama. Contohnya kacang saya ini, mulai tanam saya panen nggak pernah nyepre saya, nggak pernah nyemprot. Ya. Sekali aja nggak saya semprot ini. Karena kenapa? Karena saya lihat aja sudah nggak ada hamanya. Untuk apa? Eman-eman kan. Eman-eman obatnya, modalnya. Jadi kalau menurut saya istimewanya di situlah. Ya. Juga nantinya itu dikonsumsi pada manusia itu kalau nggak ada sangat sedikit esensinya itu sangat sangat gak pengaruh untuk konsumsi. Khususnya kacang panjang seperti itu, kacang panjang saya ini walaupun ini tumpang sari tanam di galengan ya ada hasilnya. Terus ke tanah ini kalau menurut saya ini pupuk ini sangat memberikan nutrisi pada tanah untuk menyuburkan tanah sehingga tanaman itu nggak gampang keserang penyakit. Kalaupun ini saya ini menghimbau pada semua bolo-bolo ya rekan-rekan petani supaya tanah kita ini cepat jadi netral seperti di tahun-tahun 90-an dulu itu. Itulah untungnya pakai pupuk primepos ini. Tanah ini sifatnya itu jadi penyubur tanah. Jadi tanaman itu cepat mendapatkan nutrisi dari tanah. Jadi kalau kita ini nggak susah-susah lah cari pupuk kandang itu, nggak terlalu susah cari pupuk kandang. Hasilnya pun nggak kalah dengan pupuk kandang. Jadi eman-eman kalau kita ini mumpung ada kesempatan ini pupuk ini nggak begitu mahal, terus hasilnya saya sendiri loh nih.
sudah beberapa macam tanaman yang saya buktikan. Jadi untuk menyuburkan tanah, kalau menyuburkan tanaman itu sangat mudah buat saya, sangat mudah. Tapi untuk menyuburkan tanahnya ini yang susah. Nah ini yang suatu keuntungan buat kita petani untuk memakai pupuk ini. Ya ini contohnya lah, ini dengan benih 6 kg puse kacang. Ini saya cuma menggunakan pupuk untuk penyubur itu pakai Ponska. Ini sekitar 30 kilo. Poska 30 Pakai kilo. ponpatnya itu sekitar 5 kilo. Cuma itu aja pupuknya. Dan ini pun hasilnya yang belum saya cabut itu dengan usia yang sudah 105 hari sudah siap, sudah saya panen ini kelihatan masih tetap subur. Oke. Ya nanti kalau sudah selesai panen nanti saya kirimkan dari mulai yang belum cabut ini dan nanti sampai yang metik ini dan juga nanti dari hasil secara keseluruhan. Oke, siap. Terima kasih Pak Kastik. Dan kami